Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasa. Bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama, kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja, upaya terus-menerus istiqomah mempedomani, menghayati, mengamalkan nilai Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama meskipun sejak tanggal 28 November 2023 saudara-saudara kita calon presiden dan calon wakil presiden tiga pasang telah sibuk dengan kampanye. Tentu saja harapan kita adalah Allah menetapkan, Allah Tuhan yang Maha Esa Sang Yang Widiwasa, Gusti Kang Murbeng Gesang menetapkan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Dan kita juga tidak perlu mengangkat isu-isu yang bersifat mencidrai di antara masing-masing calon, termasuk di dalamnya jangan sampai tulisan maupun pembicaraan mencidrai masing-masing pendukung. Kami diundang oleh saudara-saudara di ragam latar grup WhatsApp sekitar 50-an. Jadi sungguh mentakjubkan karena betapa masing-masing grup memiliki ciri khas dan kekhasan itu sendiri menjadi bagian yang membanggakan bagi saudara-saudara kita yang tergabung di dalamnya. Namun kita tidak sedang berbicara tentang grup yang dimaksud. Kita kali ini mari di tengah lalu lintas partai politik, lalu lintas visi dan misi, rencana dan program yang ditawarkan oleh masing-masing calon, kita menyisihkan waktu untuk berpikir tentang kearifan berideologi, tentang politik ideologi. Jadi politik jangan sampai dikonotasikan sebagai perilaku buruk. Banyak contoh ketika ada persidangan yang diharapkan nilai keadilan ada di dalamnya, ada saja komentar. Jangan sampai ranah persidangan ini dibawa ke arah politik. Semua yang berbicara politik seolah-olah politik itu demikian nista, demikian buruknya. Berkali-kali melalui kanal Hikmatologi ini kami menyampaikan bahwa politik adalah kearifan seseorang dalam bersikap dan berperilaku sebagai warga negara Indonesia yang berdasar pada Pancasila sekaligus ideologi yang dianutnya. Dengan demikian, kita harusnya sudah selesai di dalam ideologi politik atau politik ideologi yang ada di Indonesia. Dengan demikian, maka mengingat dasar ideologisnya sama, maka pengejauhan tahannya tentu saja berbeda. Perbedaannya terletak pada kapabilitas masing-masing orang, di samping juga profesionalitas dari masing-masing anak bangsa. Jadi mengharapkan semua memiliki hal yang sama tentu adalah hal yang mustahil. Tetapi ketika berbeda itu ingin disamakan juga kemustahilan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, saya mengangkat tema politik ideologi atau kearifan berideologi, pertalian dengan berbangsa bernegara,
khususnya yang bertalian dengan isu-isu SARA. Ya, ada suku, ada agama, ada ras, ya, ada adat istiadat, ada budaya, ada kearifan lokal, dan yang lainnya. Ya. Karena tidak jarang sekarang jejak digital kita, ketika kita berucap satu kata atau satu kalimat kemudian menyinggung perasaan saudara kita, maka tak jarang ya terus digelindingkan bagaikan bola salju, makin lama makin membesar sehingga kita disibukkan oleh hal-hal yang tidak berguna. Sabdana yang ke-17.050, politik ideologi bagian kedua, di mana yang bagian pertama sudah kami sampaikan di kanal Hikmatologi. Bekal politik, syarat agama dan kepercayaan diri. Bhinneka agama dan kepercayaan mendasari proses berideologi. Dasar negara dan ideologi bangsa, tujuan tertinggi, tujuan penentuan demi Indonesia merdeka di bumi. Merdeka diawali dengan kedaulatan tokoh-tokoh kuat mandiri. Merdeka diawali, berdaulat dalam organisasi dan partai saling menghormati. Proses sidang berjalan seksama untuk mengoptimalkan aspirasi. Ini adalah data dokumentasi yang bertalian dengan persidangan Badan Penyelidik usaha kemerdekaan. Ya. Tentu saja ini adalah pada bulan-bulan Juni dan Juli, jadi akhir Juni dan awal Juli. Di dalamnya ada momentum di mana 2 Juli adalah pidatonya Bung Karno, Pancasila digagas oleh Bung Karno tentu saja melalui proses yang panjang yang dialami oleh masing-masing tokoh, yakni antara lain Profesor Mr. Muhammad Yamim, kemudian Profesor Supomo, dan tentu saja anggota BPUPKI yang lainnya. 60 lebih anggota BPUPK, ya mohon maaf tidak pakai I ya, BPUPK, nanti kalau yang I itu BPKI. Nah, apa yang ingin kita dialogkan adalah dokumen historis, dokumen sejarah, di mana bekal politik, saya katakan di sini ya, bekal politik syarat agama dan kepercayaan diri. Jadi masing-masing tokoh yang ada di sidang BPUPK itu adalah tokoh yang komitmen beragama dan atau berkepercayaannya itu sangat tinggi. Jadi masing-masing diri itu benar-benar teguh dalam keimanan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut. Bhinneka agama dan kepercayaan mendasari proses berideologi. Jadi kalau kita di dalam dokumentasi sejarah peradaban pembentukan dasar negara, termasuk di dalamnya Undang-Undang Dasar 1945, mulai dari bab batang tubuh, kemudian pasal, penjelasan, sampai dengan aturan perahlian, itu diusulkan, digagas, diputuskan oleh orang-orang yang memiliki komitmen tinggi pada agama dan kepercayaan, maka sungguh ternista jika ada di antara anak bangsa Indonesia yang ingin memisahkan agama dengan negara, yang ingin memisahkan kepercayaan dengan negara atau dengan bangsa. Jadi berbangsa dan bernegara itu senantiasa lekat bagi bangsa Indonesia dengan agama dan kepercayaan yang dianut masing-masing pihak. Menyadari bahwa
dasar negara dan ideologi bangsa itu adalah tujuan tertinggi ketika sidang BPUPK, maka hasilnya pun adalah yang tertinggi. Jadi dasar negara Pancasila atau ideologi bangsa Pancasila itu adalah yang tertinggi. Karena yang tertinggi maka hanya menyebutkan ya seperti kuliah umum yang disampaikan oleh ketua MPR ya. Saya sampai dapal panjangnya ya, Bambang siapa ya, Bamsud gitu ya sebutannya ya. Itu menyebutkan bahwa Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Ini sangat membahayakan ini. Karena apa? Jika Pancasila hanya sebagai pemersatu bangsa, maka Pancasila itu dicabut dari fondasi yang hakiki. Karena Pancasila itu bukan sekedar alat pemersatu. Itu adalah rantingnya, bukan pohon yang beserta akarnya. Jadi kalau ranting boleh patah, ya, tetapi akar dan pohon tidak boleh tidak menyatu. Karena itulah ya, mudah-mudahan Bamsud ya bisa dengar walaupun mungkin lewat temannya ya apa yang kami sampaikan, karena waktu kuliah umum di Universitas Terbuka itu kami tidak sempat bicara karena begitu banyak pesertanya ya. Jadi jangan sekali-kali apalagi selevel ya ketua MPR atau bahkan siapapun sampai tingkat terendahnya kepala desa atau lurah, jangan sampai kita mengatakan bahwa Pancasila sebagai alat pemersatu. Apalagi jika dibuat sebagai PowerPoint. Ya. Kalau dibuat sebagai PowerPoint Pancasila sebagai alat pemersatu, sungguh tidak ada powernya, juga lepas dari poin intinya. Karena Pancasila itu dasar negara, beda dengan alat pemersatu. Ideologi bangsa beda dengan alat pemersatu. Dasar negara dipakai sebagai landasan perikehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi sikap perilaku keseharian anak bangsa niscaya berdasar pada Pancasila. Karena itu semakin terbukanya ruang untuk kita membuka channel atau kanal-kanal yang ada di YouTube, kemudian ada di sosial media yang lainnya, ada TikTok, ada Snack, ada Twitter, ada IG, ada FB, dan seterusnya. Mari kita pakai dengan ketulusan hati dan kearifan untuk berniat membina, merukunkan bangsa dan negara ini. Lebih dari itu, apapun agama dan kepercayaan kita, hendaknya tidak memasuki wilayah orang lain atau agama dan kepercayaan orang lain ketika kita memang sangat miskin dalam pemahaman saudara-saudara kita yang berbeda agama. Jadi kalau kami Islam, ya, kemudian saudara-saudara kami itu ada yang Konghucu, ada yang Buddha dan seterusnya, melihat Islam, ya tentu saja berbeda. Karena Islam yang kami pahami dan Konghucu yang Anda pahami, Buddha yang Anda pahami, Nasrani yang Anda pahami, Hindu yang Anda pahami, kebatinan atau kepercayaan yang Anda pahami, tentu saja Anda lebih paham dibanding kami yang Muslim. Karena itulah kalau kita memang punya keinginan belajar agama atau kepercayaan saudara kita yang lain, maka tidak perlu disampaikan di sosial media atau media massa. Karena itu sungguh sangat tidak bijaksana. Satu contoh, ada yang menyebut di dalam Al-Quran itu tidak ada kata-kata nabi. Ya bagaimana seseorang yang tidak pernah belajar Al-Quran mengetahui Al-Quran?
Ada sebutan ya ayuhan nabiyyu. Ini jelas sekali ya. Ya ayuhan nabiyyu. Ada kata-kata nabi. Memang menyeru, diseru oleh Allah, nabi itu. Nah, kalau Anda beragama lain, silahkanlah jika mau menyapa saudara yang berbeda, maka cari titik kesamaannya. Contoh, ya, sehingga saya sampai ditanya secara pribadi oleh seseorang ya yang mumpuni. Saya anggap mumpuni karena apa? Saya yakin mumpuni karena beliau setelah mendengar apa yang ada di kanal Hikmatologi ini, karena kebetulan juga apa itu ada di grup yang sama walaupun kami tidak pernah bertemu di daerah yang berbeda yang jauh gitu ya. Bertanya kepada saya, apakah agama Anda? Karena kami menyebut Allah, Tuhan, Sang Yang Widiwasa, Gusti Kang Murbeng Gesang, Tiens, dan seterusnya. Sebutan-sebutan ini tentu saja adalah karena kami tahu itu adalah sebutan sah yang dimiliki oleh saudara-saudara kita. Jadi kalau kita harus menyapa, menghargai, maka kita menyapanya itu tidak dengan menista. Karena ada sekali lagi yang mengatakan bahwa di dalam agama orang-orang yang dari negara lain itu, nah cara menyebutnya juga bahasa tubuhnya sangat meremehkan sekali. Jadi silahkanlah saudara-saudara itu membuka channel atau kanal di YouTube ya, sebagai bangsa yang berperadaban ya, sebagai bangsa yang menghargai kedaulatan masing-masing individu dan lebih dari itu menjunjung kedaulatan bangsa dan negara ini, maka seyuknya sangat bijaksana jika kita ini belajar melembut cerdaskan hati nurani. Apalagi sudah dipanggil dengan Romo. Saya sendiri dipanggil. Kalau di kalangan NU saya juga dipanggil Romo Kiai. Ya. Jadi orang kalau sudah dipanggil Romo itu ya, maka disepuhkan. Ketika dianggap sesepuh, maka kita harus berusaha untuk bagaimana kita ini berada di dalam masing-masing wilayah yang berbeda itu, namun dalam satu kesatuan bangsa negara Indonesia. Artinya berada di sini adalah kita berusaha untuk menghargai betapapun perbedaan agama dan kepercayaan, betapapun asal usul suku bangsanya berbeda. Karena itulah pendiri negara kita, tujuan penentuan dari dasar negara dan ideologi bangsa tadi, itu demi Indonesia merdeka di bumi. Merdeka diawali dengan berkedaulatan tokoh-tokoh kuat mandiri, berdaulat organisasi, berdaulat partainya, saling menghormati. Jika kita sudah seperti pendiri-pendiri bangsa itu memiliki kedaulatan diri, maka kita tidak pernah akan masuk ke wilayah saudara kita, apalagi sembari menista. Jadi kami belajar Sabto Darmo, kami belajar Darmo Gandul, kami belajar Gadolojo, kami belajar Ojo Dumeh, kami belajar Sangkan Paraning Dumadi, kami belajar Alkitab, kami belajar Holy Bible, kami belajar kitab Alkitab Perjanjian Baru, kami belajar Alkitab bahasa Jawi, kami belajar Al-Quran dari berbagai tafsir, lebih dari 70, hampir 80 tafsir. Kami belajar. Dan belajar-belajar itu tidak untuk mencari kelemahan. Jika kita tidak sepakat, ya seperti mohon maaf kami Islam, kemudian kita tidak sepakat pada pasal tertentu, ayat tertentu di dalam Alkitab umpamanya, atau di dalam Bhagavad Gita.
Ya jangan diungkapkan di sosial media. Karena apa? Yang jelas kita tidak sepakati itu bertalian dengan hati. Ketika kita berbicara hati, maka masing-masing orang niscaya untuk saling menghormati. Karena sikap perilaku itu mestinya ya diawali dengan hati. Karena jika diawali dengan kecerdasan hati, maka kita tidak akan mudah untuk saling memusuhi. Jadi inilah wujudnya kita ini berbineka tunggal ika. Jadi kalau sudah meyakini agama asli Nusantara, ya sungguh bijaksana jika tidak berbicara Hindu, jika tidak bicara Konghucu, tidak berbicara Katolik, tidak berbicara Kristen, tidak berbicara Islam, tidak berbicara Konghucu. Ya khusus karena penghayat Sabto Dharma, maka ya berada di garis koridor Sabto Dharma itu sudah luar biasa istimewa. Dan tanpa menyinggung rasa keberagamaan dan kepercayaan bagi saudara-saudara yang lainnya. Jadi merasa diri itu unggul, boleh itu ya. Ini yang terbaik, boleh bahkan harus. Agama saya Islam yang terbaik. Tetapi ketika sembari menistakan agama saudara kita itu jelek, buruk, itu adalah nista. Jadi kami selalu mengajarkan kepada mahasiswa-mahasiswa kami dan jamaah kami bahwa agama kita yang terbaik untuk diri kita tentu saja Kristen, yang terbaik untuk saudara kita yang Kristen. Katolik yang terbaik untuk saudara kita yang Katolik. Pentakosta untuk saudara kita yang Pentakosta. Protestan untuk saudara kita yang Protestan. Demikian juga Konghucu, Hindu, Buddha. Itu adalah yang terbaik untuk masing-masing penganutnya. Termasuk di dalamnya ada Hare Krishna dengan Bhagavad Gitanya. Silahkan. Karena apa? Ketika kita saling berbagi kearifan, hikmat kalau di dalam bahasa Alkitab dan Al-Quran, hikmat kepada Tuhan yang Maha Esa, maka kita ini sepi dari dunia. Artinya sepi dari dunia, tidak bersahwat untuk mengalahkan saudara kita yang sesama hidup di dunia, ingin damai, ingin bahagia. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah kita, apalagi di usia-usia yang sudah pernah muda ya. Usianya di atas 50 tahun, di atas 60 tahun. Apalagi di atas 70 tahun ya. Sudah waktunya tidak sering-sering duding begini ya, menunjuk begini. Dengan menyalahkan saudaranya yang berbeda agama dan kepercayaan. Biarkanlah saudara-saudara kita itu menikmati agama dan kepercayaannya. Sama dengan ketika proses pemilihan umum begini. Jangan mencari-cari kelemahan orang yang tidak lemah. Tetapi jangan mengunggulkan orang yang memang tidak punya keunggulan. Tetapi ingat bahwa semua calon presiden dan calon wakil presiden, 3 pasang itu masing-masing pasti memiliki keunggulan dan masing-masing pasti memiliki kelemahan. Dan tidak perlu dikontraskan, tidak perlu dibanding-bandingkan, tidak perlu untuk saling mengunggulkan sembari saling menistakan. Politik ideologi berarti bagaimana kita ini berperilaku, bersikap bijaksana di dalam mengejawantahkan ideologi bangsa Pancasila. Jadi 3 calon itu harus kita yakini ketiga-tiganya setia pada Pancasila. Karena itulah kami berdoa, ya Allah Tuhan yang Maha Pemurah, Tuhan yang Maha Esa,
Jika di antara tiga calon ini satu, dua, dan tiga, engkau pilih di antara pasangan, maka itu adalah takdir yang terbaik darimu ya Allah. Karena takdir yang terbaik, mudah-mudahan Indonesia ke depan lebih baik. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf jika ada kekeliruan, kesalahan, tutur yang boleh jadi kurang teratur, kata yang boleh jadi kurang beretika, atau kalimat yang boleh jadi kurang hormat. Kami mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin.